Shalom, jemaat kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam satu program dan kesempatan yang sama pada saat hari ini. Saudara, mari kita bisa memahami ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, tetapi seringkali kita abaikan, bahkan seringkali kita remehkan. Nah, kita pasti tahu saudara, yaitu waktu, kesempatan, waktu. Nah, padahal kalau kita kehilangan waktu, kalau kita kehilangan kesempatan, dan waktu dan kesempatan itu tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak akan terulang lagi pada satu waktu yang sama. Itu sebabnya pada saat hari ini, mari kita belajar. Jangan pernah kita membuang kesempatan yang ada, jangan pernah kita membuang waktu-waktu yang ada, yang sementara Tuhan sudah berikan pada kita. Kita bisa memaknai bagaimana waktu itu begitu berharga dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya saudara ya, berapa banyak waktu yang sudah kita buang setiap saat ya, dengan hal yang sia-sia. Mari kita belajar ya, mari kita bisa memahami kira-kira berapa banyak waktu yang kita buang dengan hal yang sia-sia di dalam konteksnya rohani saudara, dengan kita mencari Tuhan, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Yang pasti saudara, lebih banyak kita membuang waktu dengan saudara ya, hal-hal yang sifatnya sia-sia. Kadang-kala saudara, kita memberikan waktu dan kesempatan apa dengan hal yang gak jelas, dengan berita-berita yang negatif, dengan berita-berita yang menyudutkan, berita-berita kebohongan-kebohongan, kemudian berita tentang kekejian, peperangan, berita tentang banyak PHK terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita masukkan semuanya itu di dalam pikiran kita, ya di dalam pikiran kita yang cuma segini saudara ya, artinya saudara, kita tuh memasukkan sampah setiap saat. Bahkan ketika sampah itu sudah ada dalam hidup kita, otomatis saudara ya, maka kita akan mengalami satu hal yang gak sehat. Dalam arti apa? Kita memasukkan sampah, pikiran-pikiran kotor setiap saat kita masukkan. Kita masukkan. Dan Alkitab mengajarkan, mari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadangkala kita tuh seringkali melupakan kebenaran firman Tuhan itu, dan kita nggak serius dengan kebenaran firman Tuhan itu. Padahal dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup ini harus balance, saudara. Hidup ini harus istilahnya seimbang ya, jasmani dengan rohani. Tetapi yang seringkali kita munculkan, bagaimana kita tuh tidak membuat balance ya, tidak membuat keseimbangan hidup ini dengan apa? Memasukkan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, kedagingan kita masukkan. Dan Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 107 saudara. Mazmur 119 ayat 107 dikatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Tegas firman Tuhan ini saudara, kebenaran ini saudara, dari Mazmur Daud, Raja Daud. Dia mengalami satu hal yang tertindas, meskipun dia seorang raja. Bagaimana dia memiliki segala-galanya pada waktu itu. Tidak pernah kekurangan, bahkan kelimpahan ada di dalam sekitar dia. Tetapi yang luar biasa, dia merasakan apa? Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ketika Daud berkata, aku sangat tertindas, artinya ya, apapun yang mereka hadapi, apapun mereka alami ya, dengan kelimpahan ya, kemegahan, harta-harta di sekitar mereka, bahkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Daud pada waktu itu tidak menjamin bahwa jiwanya terpuaskan, tidak menjamin bahwa hidupnya terpuaskan. Dan Alkitab sendiri mengatakan, aku sangat tertindas. Itu sebabnya Daud menyadari bagaimana dia harus bisa memposisikan hidupnya, bagaimana dia bisa menyeimbangkan hidupnya antara jasmani dan rohani. Itu sebabnya Daud datang pada Tuhan dan berkata, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, kalau kita tidak menyeimbangkan hidup ini dengan antara jasmani dan rohani saudara, maka hidup ini nggak sehat saudara. Tegas tadi dikatakan, Mazmur berkata, aku sangat tertindas. Nah saudara, kalau kita memasukkan pikiran-pikirannya tidak sehat, sampah yang kita masukkan dalam pikiran kita, artinya saudara, kita tuh memasukkan satu penyakit, bahkan hidup kita nggak sehat, jiwa kita nggak sehat. Dan hal seperti itu ya, pikiran-pikiran seperti itu, pikirannya negatif, pikiran-pikiran yang tidak sehat, bahkan pikiran-pikiran yang menakutkan, mengkhawatirkan, ada huru-hara di mana-mana, ada gempa di mana-mana, bencana di mana-mana. Dan kalau kita masuk dalam pikiran kita, dan pikiran itu, apa yang kita masukkan itu dibuai dengan pikiran kita,
maka jiwa kita akan menjadi tertekan. Kok begini hidup ini? Kok begini ya permasalahannya? Kok begini ya? Seperti halnya pada saat hari terjadi pandemi corona, saudara. Berapa banyak, saya tidak berbicara secara awam, saudara. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka mengalami satu kegoncangan secara iman. Dan dia berpikir bahwa, kenapa ya aku berdoa seperti ini, tetapi kok tidak pasal tidak selesai-selesai. Kenapa COVID tidak selesai-selesai? Saudara, mari kita bisa memahami. Kalau kita memikirkan pikiran-pikiran yang positif, pola pikir positif yang kita masukkan dalam pikiran kita, bahkan kita memasukkan firman setiap saat. Ada satu slogan, buka mata dengan firman. Nah, kalau kita masukkan firman setiap saat di dalam hidup kita, yang terjadi apa? Firman itu berbicara. Firman itu yang dibawa oleh pikiran kita. Sehingga apa? Setiap ada hal-hal yang sifatnya menakutkan, ada hal-hal yang sifatnya menekan kita, bahkan ada hal-hal yang sifatnya istilahnya tuh membuat kekhawatiran diri kita, maka kita bisa memunculkan firman itu sebagai satu dasar di dalam kekuatan kita untuk melangkah. Bahkan Daud sendiri, saudara, dia mengalami satu tertindasan di dalam jiwa mereka, ya. Dia berkata, ya Allahku, aku tertindas. Ya, kalau saya boleh katakan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Daud menyadari keberadaan dia di luar firman, di luar Allah. Jiwanya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya itu akan mati. Nah, kalau jiwanya mati, rohnya mati, apa yang terjadi? Meskipun kita kelimpahan dengan harta, dengan kemewahan yang ada, tetapi kalau roh kita mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau roh kita mati, maka kita tidak bisa mengalami apa-apa. Bahkan kalau roh kita mati, maka kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam diri kita setiap saat. Yang ada apa? Kekhawatiran, ketakutan, kedengkian, iri, benci, perseteruan, dan sebagainya. Yang terjadi seperti itu. Sadari, saudara, Daud ada seorang pribadi, ya, bahkan kalau saya boleh katakan dia tuh begitu dekatnya dengan Allah. Maka setiap orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia tuh bisa memposisikan hidupnya, saudara. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita bisa memposisikan hidup ini. Tidak membawa hidup ini itu sembarangan. Meskipun berita kanan kiri, berita yang mengkhawatirkan, berita yang menakutkan, bahkan di depan mata kita, ada satu kejadian yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, bahkan maut sekalipun di depan kita, saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam firman, kalau hidup kita itu dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Tuhan, makanya muncul apa? Perkataan-perkataan firman. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatang kebaikan bagi setiap orang mengasihi dia. Perkataan-perkataan firman seperti itu dimunculkan. Nah, kalau orang tidak hidup di dalam firman, rohnya mati. Karena apa? Ada satu tertindas, dan dia tidak bisa memposisikan untuk dia bawa kepada Tuhan, dan rohnya menjadi mati. Makanya muncul apa? Sedikit-sedikit ada kejadian sedikit yang muncul, tokonya sepi, aduh mati aku. Ya, perkataan-perkataan seperti itu, perkataan-perkataan miring yang diucapkan, perkataan-perkataan negatif yang diucapkan, bukan kata-kata profetik, kata-kata yang membangunkan iman, kata-kata yang menyemangati, kata-kata penuh dengan motivasi, dan kata-kata perkataan firman yang diucapkan. Tidak seperti itu. Tetapi kalau orang jiwanya mati dan mengalami satu penindasan karena apa? Berita-berita miring, berita-berita kotor, berita-berita yang menyesakkan, berita-berita ketakutan yang dimasukkan dalam pikiran dia, akhirnya jiwanya tertindas dan akhirnya jiwanya mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka orang itu, saudara, akan mengalami satu kehancuran secara roh. Bahkan dia tidak bisa memahami kebaikan Allah dan kebaikan Tuhan yang selama ini dia rasakan. Dia tidak bisa mengalami bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa sudah menyelamatkan kita. Tidak bisa. Kenapa? Jiwanya mati, rohnya mati. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, sebelum kita terlambat, masih ada waktu, ya. Meskipun, saudara, kita harus bisa menyadari karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terlambat. Jangan pernah kita tuh menyia-nyiakan dengan waktu yang ada. Jangan pernah kita tuh menyia-nyiakan dengan kesempatan yang ada yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena apa? Waktu yang ada itu tidak pernah kembali lagi. Bahkan kalau kita sedetik pun hari ini kita lewati, saudara. Kemudian kita tidak bisa mengulangi waktu itu, saudara. Dan itu begitu lewatnya. Tetapi bagaimana kita bersyukur kalau kita bisa memahami, kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan dengan waktu yang ada itu kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan hal-hal yang sifatnya apa? Kehidupan kita bisa bermakna. Potensi yang dari diri kita, hidup kita itu bisa bermakna. Setiap talenta-talenta apapun, kemampuan kita bisa kita maksimalkan untuk sekitar kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang luar biasa. Jangan pernah kita berpikir kita masih muda,
kita masih mempunyai waktu yang panjang. Tidak, saudara. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. 5 menit ke depan kejadian apa yang kita alami, kita tidak tahu. Tetapi kita bersyukurlah kalau kita selalu mempersiapkan diri, kita selalu berjaga-jaga, bahkan selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu setiap saat. Dengan rasa syukur, dengan rasa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tadi dalam Mazmur 119, saudara. Belajar pada Raja Daud, saudara. Dia berkata, aku tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, kalau kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini, di luar firman, di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Daud sendiri merasakan, mereka begitu banyaknya ya, kelimpahan ya, kekayaannya dia miliki. Sebagai seorang raja, dia tidak kekurangan apapun juga, apapun yang dia mau, dan itu terpenuhi. Tetapi ketika jiwanya tertindas, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dia berkata, Tuhan, ya Allahku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan firman itu bisa menghidupi kita, saudara. Jiwa kita ketika tertindas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membawa jiwa kita itu kepada yang lain. Dalam arti apa? Kesukaan dunia ini yang saudara anggap sebagai bisa menggantikan kebahagiaannya saudara yang terhilang. Dan ketindasan saudara, nggak bisa, saudara. Dan Alkitab mencatat, Alkitab mengatakan dengan tegas, ketika kita tertindas dengan hal apapun juga, dengan permasalahan hidup, dengan persoalan yang kita alami, dengan berita-berita yang miring, berita-berita menakutkan, berita-berita peperangan, berita-berita PHK, kejatuhan di mana-mana dan sebagainya, saudara, itu saudara, jiwa kita membuat kita tertindas. Kita tidak bisa membawa kepada satu kebahagiaan yang semu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi solusinya kita harus membawa kepada Tuhan. Dialah, saudara, Alkitab mengatakan, Dia yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali. Dia yang bisa menghidupkan jiwa yang kita tertindas itu, saudara, dan hidupkan kembali. Sehingga apa? Kita mengalami satu pertumbuhan, mengalami satu kehidupan secara roh. Saudara, mari pahami, saudara, Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Itu sebabnya hati-hati dengan hidup ini. Jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup ini. Apalagi, saudara, mungkin saudara mengalami satu kelimpahan secara materi. Saudara berada pada satu puncak reputasi, ya, puncak ketenaran. Saudara berada pada satu kehidupan yang mapan, pada satu zona yang nyaman. Hati-hati, saudara. Jangan pernah saudara lengah. Jangan pernah saudara menyia-nyiakan dengan kesempatan yang ada. Pahami, apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam diri kita, itu semuanya karena anugerah. Bahkan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan apa-apa. Jangan kita memikirkan itu semuanya karena kemampuan kita. Saudara sadari, kalau Tuhan sudah berkehendak lain dalam diri kita, apapun yang kita banggakan akan habis. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya ketika Tuhan masih mempercayakan kita dengan kesempatan yang ada untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang ada, untuk menikmati, saudara, dengan wajah yang mungkin dikatakan wajah kita, wajah yang cakap, ya, yang cantik, yang ganteng, yang dikatakan boleh sehat walafiat. Jangan pernah kita menyia-nyiakan dengan kesempatan yang ada. Kita kembalikan semuanya apa? Guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan berikan segala kasih karunia kepada kita. Saudara, seseorang yang bijaksana adalah orang yang bisa menghargai, orang yang bisa memahami kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Dan terlebih waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan. Dan itulah orang yang bijaksana. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Oh, aku masih muda. Aku masih berpotensi. Nanti saja kalau aku sudah tua, aku berikan kepada Tuhan. Saudara, kalau sudah memiliki satu paradigma pemikiran seperti itu, saat ini juga sudah bertobat. Karena apa, saudara? Saudara sudah melecehkan kebenaran Allah. Saudara sudah melecehkan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sadari, hidup ini penugasan. Hidup ini anugerah. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kalau saudara mau dibawa pada satu kehendak Tuhan yang sempurna, artinya sudah selamat pada satu sampai pada tujuan Allah yang sesungguhnya. Tetapi kalau saudara main-main dengan hidup ini, maka celakalah saudara di tengah-tengah perjalanan hidup Anda. Saudara sadari, saudara, mari jangan pernah terlambat. Kita melakukan satu pertobatan kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan. Yang kita harus lakukan, hargai setiap saat, setiap waktu yang diberikan kepada kita untuk mencari Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan, bahkan untuk mengejar kekudusan. Karena di dalam semuanya itu, saudara, maka setiap saat hidup kita akan diperkenan oleh Tuhan. Bahkan perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita akan membawa hidup kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Bahkan semakin hari semakin dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, renungan firman Tuhan pada saat hari kiranya memberkati kita semua.
Meskipun dalam keterbatasan, meskipun dalam ibadah online, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau sudah mengingatkan kepada kami bagaimana berharganya waktu yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya mampukanlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan daripada Roh-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tetapi waktu yang Kau berikan kepada kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami berupaya supaya apa? Waktu yang ada itu bisa membuat hidup kami berdampak bagi sekitar kami. Bahkan kami bisa mempermuliakan dengan segala apapun yang ada dalam diri kami. Untuk kebesaran nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan. Dan berkati setiap mereka yang sudah mendengarkan Tuhan khotbah singkat pada saat hari ini. Supaya Bapa mereka tetap ya Bapa ada dalam segala hadirat-Mu. Bahkan tetap segala ada dalam anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan temukan kami kembali pada satu kesempatan yang akan datang saudara. Untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami imani pada saat hari ini Tuhan sudah memperkenan kami untuk menerima berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.